Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2004030022 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiliana dengan nomor induk mahasiswa 2004030016 selaku pemateri kedua. Nama saya Mutmina Amir, NIM 240-329 selaku pemateri ketiga. Saya akan membaca materi pertama, yaitu MSDM sebagai penentu dalam penerimaan calon karyawan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber daya yang paling penting bagi organisasi. Salah satu proses yang paling penting bagi perusahaan adalah proses rekrutmen dalam penentu penerimaan calon karyawan. Di sini ada salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah para pelamar yang menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja dalam sebuah organisasi, sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak menjadi karyawan. Setelah mendapatkan calon tenaga kerja dari hasil rekrutmen, proses yang tidak kalah penting adalah proses seleksi. Dalam proses ini, perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan orang-orang yang tepat yang ingin dicari dan dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Maka kami proses penyampaian makalah ini, kami akan membahas lebih dalam tentang dua proses menciptakan SDM. Saya kembalikan kepada materi kedua. Kemudian yang selanjutnya, analisis pekerjaan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan analisis sumber daya ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu proses analisis sumber daya manusia dilakukan untuk memahami tanggung jawab pada setiap pekerjaan. Jabatan yang akan dideskripsikan ke dalam uraian jabatan merupakan jabatan yang sesuai dengan struktur organisasi pada saat ini. Adapun penggunaan analisis jabatan yang pertama yaitu fungsi administratif atau fungsi tata kelola. Fungsi ini erat hubungannya dengan dokumen yang berhubungan juga dengan fungsi kontrol atau pengendaliannya. Kemudian yang kedua, fungsi maintenance atau pemeliharaan. Bagi perusahaan dan mempertahankan sumber daya manusia dalam karirnya di masa yang akan datang dalam perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, evaluasi dan pengembangan organisasi. Maksudnya di sini yaitu sumber daya manusia ini menjaga karirnya di masa yang akan datang. Dengan kata lain, agar jabatannya tidak tergantikan atau bahkan bisa lebih tinggi lagi dengan adanya dia memanfaatkan atau mempertahankan kinerjanya dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan pada masa akan datang bagi sebuah organisasi. Terima kasih, itu materi dari saya. Pengujian karyawan SDM. Pengujian dan seleksi karyawan. Proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Orientasi SDM adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan di mana orientasi yang dimaksud di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan maupun kelompok kerja. Program orientasi karyawan baru adalah program yang bertujuan memperkenalkan tentang kehidupan sosial budaya dan
lingkungan kerja di sekitar tempat kerja.